Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk partisipan Indonesia Bitcoin Conference 2021 dan juga speakers. Perkenalkan, nama saya Kinansyah Pramaditya. Saya seorang full-timer untuk cryptocurrency. Saat ini saya bekerja di perusahaan fintech Singapura bernama Xverse sebagai Business Development Manager untuk digital asset infrastructure untuk pasar di Indonesia. Selain itu, saya juga aktif di kelas Bitcoin bersama DRS kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai Bitcoin. Di sini saya akan menjadi moderator untuk sesi kita dengan speaker yang kita sudah sangat berpengalaman. Sesi kita yang akan kita bawa adalah Retire with Bitcoin atau pensiun dengan Bitcoin. Nah, sedikit cerita, Bitcoin mulai mendapatkan perhatian publik di Indonesia sejak tahun 2014, dan juga Bitcoin mengalami peningkatan harga yang eksponensial, terutama di tahun 2017 dan di tahun 2018. Nah, popularitas semakin pesat dikala harga Bitcoin semakin naik dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2021, harga Bitcoin menyentuh $65.000 per Bitcoin. Fenomena euforia dari Bitcoin ini menarik perhatian investor retail bahwa Bitcoin mampu menyimpan nilai investasi jangka panjang yang atraktif dengan kenaikan yang tinggi. Sehingga, sedikit demi sedikit, masyarakat mulai mendiversifikasi instrumen investasi mereka. Tidak hanya ke saham, properti, atau emas, tapi juga ke Bitcoin. Nah, kelak suatu saat, harga Bitcoin diprediksi meningkat pesat dan memberikan jaminan pensiun pada masa muda ataupun tua. Nah, izinkan saya memperkenalkan pembicaraan kita masing-masing, dimulai dari Pak Christopher Tahir dari CryptoWatch. Saya akan bacakan profilnya. Pak Christopher Tahir berpengalaman investasi selama lebih dari 10 tahun dalam beberapa instrumen investasi seperti bursa saham, futures, option, CFD, dan cryptocurrencies. Beliau memiliki kualifikasi dalam perencanaan keuangan dengan sertifikasi sebagai CFP, dan CFP adalah Certified Financial Planning ya Pak, dan QWP atau Qualified Wealth Planner. Juga yang menerjemahkan white paper Bitcoin ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat white paper dalam bahasa Indonesia, itu adalah hasil jerih payah dari Pak Chris. Nah, beliau bekerja sebagai trainer di dalam salah satu perusahaan trading CFD terbesar di dunia, dikenal sebagai pengelola Telegram grup CryptoWatch dan kanal podcast di YouTube berjudul Duit Pintar. Salam kenal Pak Christopher. Mungkin yang kedua dari Pak Lawrence Samanta. Saya akan bacakan dari profil dari Pak Lawrence Samanta. Pak Lawrence adalah seorang big believer bahwa kripto memiliki kemampuan dalam inklusivitas sistem keuangan global. Pak Law jatuh cinta pada Bitcoin dan telah memulai mining Bitcoin sejak 2011. Sekarang beliau adalah seorang co-founder dan juga CEO dari Nobi. Jadi Nobi itu adalah all-in-one crypto investment app yang mana goal utamanya adalah membuat investasi kripto menjadi lebih mudah, aman, nyaman untuk semua orang. Nah, tanpa kita berbasa-basi lagi, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Law dan juga Pak Chris. Nah, untuk Pak Chris dulu mungkin ya Pak. Boleh. Pak, orang-orang selalu membahas Bitcoin, bahwa Bitcoin adalah investasi masa depan, dan juga prediksi Bitcoin sudah banyak dipredik lah sama orang-orang di luar situ, dan mereka selalu bilang not financial advice. Nah, dari Bapak sendiri, kenapa sih berani menyarankan kepada audiens bahwa Bitcoin adalah pilihan yang tepat sebagai dana pensiun, dan juga persentase yang dimusnahkan ke portofolio kira-kira berapa Pak, kalau boleh tahu? Oke, boleh. Pertama-tama seperti yang tadi udah disebutkan, saya sendiri kan sudah pernah punya sertifikasi di financial planning. Jadi dalam hal ini saya berani kasih financial advice karena memang ada basis pengetahuannya, bukan asal-asal kasih advice saja. Tapi bukan hanya karena itu saja. Karena kalau kita bercerita soal pensiun, satu hal yang penting yang harus kita beat adalah inflasi. Nah, saya coba bagikan screen saya, di mana saya menunjukkan satu data yang menurut saya sangat penting, yaitu data di mana ini menunjukkan besaran inflasi yang terjadi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dan kalau kita bandingkan dengan berbagai instrumen, ini adalah instrumen-instrumen yang
awam diinvestasikan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini ada IHSG, ada obligasi, dan juga ada S&P hingga Bitcoin. Dan bisa kita lihat sendiri, angka ini adalah angka yang menunjukkan keterpautan instrumen lainnya terhadap Bitcoin. Memang kalau kita katakan ini adalah angka 10 tahun terakhir, di mana ini bisa saya katakan angka di mana awal-awal Bitcoin baru berada. Jadi mungkin bisa dikatakan kurang fair kalau kita pakai angka ini. Ya kalau misalnya kita mau implementasikan ini, kita bisa gunakan angka rata-rata yang lebih kecil. Misalnya nggak menggunakan 160%, mungkin kita gunakan hanya 4/5, kayaknya 2/5, atau 40%, yaitu sekitar 60%. Jadi ini kan menjadi angka yang lebih baik daripada angka yang kecil ini. Karena angka yang kecil ini, kalau kita katakan bandingkan dengan inflasi, ini bisa dikatakan kita bahkan untuk pensiun aja susah. Bayangkan, orang-orang kalau mau nabung, itu untuk nabung 20% dari penghasilan aja, rata-rata orang Indonesia itu susah gitu loh. Yang bisa nabung lebih dari itu, biasanya yang udah income-nya udah sangat besar gitu loh. Sedangkan yang rata-rata yang pendapatannya masih rata-rata pendapatan per kapita, itu agak sulit untuk mencapai tabungan per bulannya di atas 10% gitu loh. Jadi dengan angka ini menjadikan kita agak impossible untuk bisa pensiun. Dan ini ngebuat kita nggak heran kalau kita ngelihat orang-orang Indonesia pada umumnya targetnya setelah tamat kuliah mau kemana? PNS deh. Karena dipikirkan dengan PNS, pensiun paling nggak katanya terjamin. Tapi kan angkanya ya agak dipertanyakan. Kira-kira begitu. Jadi itu salah satu penyebab utama kenapa saya berani sarankan orang untuk coba ke Bitcoin. Nah, untuk berapa persentasenya ini tergantung masing-masing juga. Kalau saya sendiri, saya akan encourage orang untuk start kecil dulu. Kenapa? Karena kalau kita start langsung besar, volatilitas yang ada di Bitcoin ini sangat berbeda dengan yang lain. Memang ada pepatah di dunia Bitcoin yang mengatakan begini, kalau lu nggak bisa tahan 30% minusnya, ya lu nggak bakal pantas untuk dapat 1000%-nya. Ya, ini mungkin saja masuk akal gitu. Jadi kalau kita memang mau start langsung big, ini menurut saya bakal bisa terkejut banget bagi orang-orang yang terutama kebiasaannya di deposito nih. Nah, langsung masuk ke Bitcoin ini bakal terkejut badan dan bisa stres langsung. Jadi daripada begitu ya coba-coba dulu, kecil-kecil dulu, mungkin 5% dulu dari total portofolio, naik 10%, 15% hingga satu angka tertentu yang oke, ini udah cukup gitu. Dan saya nggak bisa kasih satu angka pasti. Karena ketika saya kasih satu angka pasti, ini akan jadi problem. Income saya dengan income orang lain beda. Kalau income saya mungkin yang lebih gede, saya bisa katakan angkanya lebih besar, namun ini bisa aja nggak applicable untuk orang-orang lain. Jadi ini kembali lagi, ukur resiko masing-masing. Jadi kenali diri sendiri, tahu resikonya, baru kita implementasikan. Gitu kira-kira. Terima kasih banyak Pak Kris. Mungkin itu adalah saran langsung dari seorang financial planner. Nah, saya pengen dengar langsung dari seorang praktisioner yang terjun dari cryptocurrency sejak 2011. Pak Lau, kira-kira gimana Pak? Halo semuanya. Ya, thank you. Tadi jawabannya Pak Kris bagus banget ya. Gitu. Kalau misalnya kita bilang Bitcoin itu adalah instrumen untuk pensiun, saya setuju sekali gitu. Karena kan sebenarnya bisa dibilang Bitcoin itu bila mungkin kalau dari sudut pandang financial advisor itu kan tujuan utamanya pertama adalah mengalahkan inflasi gitu. Dan Bitcoin adalah mata uang yang bisa dibilang sudah terbukti deflasi dan sebenarnya value-nya juga bertumbuhnya udah bisa dibilang unfair ya. Bisa dibilang sangat bagus gitu. Dan ini saya coba share ya gitu. Kenapa saya menggunakan Bitcoin itu sebagai bisa dibilang tabungan masa tua kan. Pensiun itu kan sebenarnya tabungan hari tua ya gitu. Ya, yang pertama yang tadi gitu. Kalau bisa dibilang tadi kalau kita mau mengalahkan inflasi gitu 4% per tahun gitu. Nah, ini kalau bisa dibilang Bitcoin ini secara historical memang sudah membuktikannya ya gitu, bukan 1 tahun 2 tahun tapi memang selama 10 tahun dari sejak dia berada itu positif terus gitu. Nah, bahkan bisa dilihat kalau lihat di grafiknya ini 5 tahun yang lalu itu harganya masih 8 juta rupiah, sekarang sudah tembus hampir 900 juta rupiah ya kan gitu. Dan kalau kita melihat price-nya dia memang ya year to year-nya juga memang selalu positif ya gitu. Tidak pernah ada
kita closing akhir tahun itu dari 2011 sampai sekarang, closing akhir tahun itu harga akhir tahun Bitcoin lebih rendah dibandingkan harga akhir tahun sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya historical matter ya gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang harga aset ya gitu kan, kita selalu juga harus melihat fundamentalnya juga gitu. Karena kan bisa saja ini hanya euforia semata gitu. Ini tidak ada dasarnya gitu. Tapi sebenarnya Bitcoin sendiri juga udah membuktikan juga gitu. Kalau sebenarnya dari jumlah transaksi sendiri juga memang growing. Artinya memang demand-nya ada, dan ini juga bukan hanya permainan pasar semata. Transaksinya mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, udah naik 566%. Kemudian jumlah orang yang terekspos, ya ini dilihat dari jumlah wallet pun juga naik pesat ya, dari tadinya hanya 5,78 juta, sekarang 77 juta. Gitu. Ini tidak menghitung yang disimpan di wallet bersama ya, mungkin di centralized exchange atau mungkin di beberapa wallet-wallet yang centralized, solusi-solusi custodian gitu, di mana itu semua angkanya akan sebenarnya harusnya jauh lebih besar dibandingkan ini gitu. Tapi semua ini membuktikan kalau memang Bitcoin itu sudah diterima di seluruh dunia, dan kita tahu sendiri juga sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang menerima Bitcoin ya gitu. Dan ini perusahaan-perusahaan juga bukan perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang ikut-ikut aja ya, hanya mengikuti tren sesaat gitu. Mereka juga tahu bahwa jika memang Bitcoin ini adalah memang masa depan, mereka ingin jadi bagian dari itu seawal mungkin, se-early mungkin ya. Gitu. Mungkin yang paling terlihat itu mungkin PayPal ya, solusi pembayaran terbesar di Amerika pun juga sudah mulai menerima Bitcoin begitu. Nah, jadi mungkin itu hal-hal yang fundamental yang membuat saya merasa bahwa yakin gitu. Kalau mungkin ini bukan financial advice, ini life advice ya. Karena Bitcoin itu sesuatu yang once in a lifetime gitu. Jadi kalau memang Bitcoin itu adalah sesuatu yang once in a lifetime, jadi tidak boleh ketinggalan juga gitu. Nah, tapi kembali lagi, besar persentase yang dimasukkan ke dalam portfolio berapa gitu. Beda-beda setiap orang gitu. Saya bahkan mungkin nggak bakal nyampe 5%, 1% bahkan ya gitu. Sebisanya gitu. Tapi mulai dulu, karena kalau tidak mulai tidak ada sama sekali gitu. Ya, mungkin kalau buat saya pribadi mungkin persentasenya saya berani lebih besar karena saya memang udah sangat percaya gitu. Baik. Tapi mungkin buat orang lain bisa jadi gitu. Mungkin 100.000 rupiah ya, itu pun udah sangat bagus. Yang penting mulai dahulu. Begitu. Baik, 100.000 Ya. karena Bitcoin bisa payah walaupun dengan nominal yang sangat kecil. Dan menarik Betul. juga Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa transaksi mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Artinya memang dari tahun ke tahun user dan pemilik dari Bitcoin semakin bertambah ya Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Bapak Lowell dulu. Strategi apa sih Pak yang tepat untuk menjadikan Bitcoin sebagai instrumen investasi jangka panjang? Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin strategi investasi kan sebenarnya ada banyak ya. Ada orang yang mungkin lebih pasif, ada orang yang lebih aktif. Itu tergantung, selain risk profile-nya, juga tergantung dengan appetite-nya ya. Gitu. Jadi misalnya apakah dia memiliki waktu, apakah dia memiliki pengetahuan untuk melakukan strategi investasi yang mungkin lebih agresif, di mana dia harus memantau setiap hari. Gitu. Tapi untuk in general ya, bagi most people ya, bagi kebanyakan orang, sebenarnya yang saya sarankan itu sebenarnya sangat simple, yaitu nabung. Gitu. Jadi Bitcoin itu ditabung aja. Ya gitu. Jadi nabung itu seperti apa? Nabung itu punya istilah keren, namanya dollar cost averaging. Ya gitu. Jadi sebenarnya yang tadi itu misalnya beli 100.000 gitu. Bayangkan kalau kita nabung setiap bulan 100.000 rupiah Bitcoin, tapi kita mulai 5 tahun lalu, ya gitu. Itu aja udah pasti hasilnya udah pasti fantastis dibandingkan mungkin kayak kita siapkan dana 10 juta, tapi kita nunggu, wah kita mau belinya di harga yang paling pasti, bottom gitu. Tapi nggak kebeli-kebeli, ya. Gitu. Jadi mungkin saran saya ya gitu, mulailah dengan menabung gitu, karena itu sebenarnya yang udah tried and true, walaupun kelihatannya boring, tapi sebenarnya itu kalau secara analisa ya, secara historical,
itu strategi yang sangat bagus dan works buat semua orang. Gitu. Baik, dimulai dari hal-hal yang simple ya Pak Lo ya. Oke, kalau dari Pak Kris nih sebagai ahli dalam financial planning, strateginya gimana nih Pak buat teman-teman yang mau masuk ke Bitcoin, apalagi kan sekarang harga udah mahal. Nah, Pak Kris bisa bantu apa nih buat mereka yang ingin masuk ke Bitcoin untuk investasi masa tua? Oke, kebetulan nanti saya akan tunjukkan satu grafik di mana ini akan menunjukkan bahwa uang kecil juga bisa juga berperformance yang baik. Tapi saya sangat setuju dengan Pak Lau. Kita lakukan yang namanya dollar cost averaging. Mungkin kalau di sini kita ganti jadi Satoshi cost averaging supaya lebih keren. Gitu. Jadi di sini ada satu hal yang orang lupa. Jadi terlalu banyak orang yang terlalu fokus kepada return dari investasinya sendiri tanpa memikirkan dirinya sendiri. Memikirkan dirinya sendiri dalam artian kita harus fokus kepada peningkatan income kita untuk diinvestasikan. Gitu. Itu yang harus kita fokuskan. Karena kalau kita hanya terlalu fokus ke return-nya aja, ketika suatu saat return-nya nggak sesuai dengan ekspektasi kita bisa jadi kecewa dan bisa aja financial goal kita nggak kecapai gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya kita fokus ke peningkatan penghasilan kita. Kalau istilahnya di komunitas kita pakai istilah kita mining fiat, beli satoshi gitu. Jadi mining fiatnya ini atau perbanyak income-nya ini yang perlu difokusin gitu loh. Bukan soal cerita kita kejar-kejaran return-nya berapa, tapi return-nya ternyata cuma one hit and then nggak datang lagi gitu loh. Kita nggak mau yang seperti itu. Kita akan lebih prefer return yang konsisten, di mana ini sudah ditunjukkan oleh Bitcoin, bukan yang lain. Yang lain mungkin bisa sekali one hit banyak, tapi cuma sekali. Besok-besoknya udah nggak ada, udah tidur gitu loh. Nah ini bukanlah hal yang sehat. Karena hal yang sehat itu adalah kita pingin yang konsisten. Karena kenapa? Kita nggak tahu nih, ketika kita one hit sekali cuan gede, apakah di saat itu kita masuknya banyak? Apakah di saat itu luck kita itu banyak banget gitu loh. Contoh yang baru-baru ini, yang masuk koin aneh-aneh, $8.000 jadi $5 miliar. Pertanyaannya, apakah lu ada luck segede itu? Jadi daripada kita mikirin luck segede itu, lebih baik kita fokuskan perbanyak yang kita tabung setiap bulannya. Dengan perbanyak ini, hasilnya pasti akan gila banget. Nanti saya kasih hitungannya, angkanya kira-kira bisa jadi berapa. Hanya dengan uang yang recehan. Benar-benar recehan. Gitu. Baik. Ada yang mungkin ingin di slide yang ditampilkan, Pak Kris? Enggak. Nggak ada. Iya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak Kris. Tadi kan Mbak Kris bilang ada dollar cost averaging tapi Satoshi cost averaging. Yes. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih masyarakat tahu waktu yang tepat untuk memulai investasi Bitcoin itu sendiri? Oke, problem dari banyak orang adalah terjadi kekeliruan bahwa timing itu adalah hal yang sangat penting. Jadi jadi di dalam dunia investasi dan dunia trading itu saya akan bagi menjadi dua aliran. Aliran pertama adalah aliran trader. Aliran trader ini adalah orang-orang yang cenderung sangat taking risk dan ini biasanya mereka akan cenderung ngambil leverage, ngambil daya ungkit. Jadi pakai pinjaman, duitnya digedein. Orang-orang tipe seperti ini mereka sangat butuh timing. Dan orang-orang seperti ini sangat disarankan udah punya pengalaman, udah punya skill set yang dibutuhkan. Salah satunya technical analysis. Ya tentunya itu untuk timing the market. Tapi timing the market itu nggak mudah. Bahkan orang-orang yang udah di market 5-10 tahun, ini juga masih mengalami kesulitan. Karena kenapa? Sering sekali market itu bukan kita yang ngedrive. Yang ngedrive itu orang lain. Kita cuma bisa ngikut. Kita bisa follow the trend. Kita bukan orang yang create the trend. Kecuali kita orang yang tipe create the trend, ya itu ceritanya berbeda. Gitu. Tapi selama kita masih orang yang following the trend, alangkah lebih baiknya jangan coba-coba untuk timing the market. Akan lebih mudah adalah untuk melakukan partnya kita, yaitu konsisten. Saya pernah kasih satu quote yang sangat simpel di komunitas. Quote-nya sangat simpel seperti ini. Untuk mendapat profit, itu kita nggak perlu ribet. Kita cuma butuh konsisten. Konsistensi itu adalah kunci. Nah, dollar cost averaging memang bosenin. Tapi yang perlu kita ingat adalah dengan hanya konsisten dollar cost averaging, kita juga dijanjikan oleh return yang konsisten. Itu yang harus kita fokuskan. Gitu. Jadi di sini kita harus ingat kembali bahwa dollar cost averaging adalah satu-satunya cara yang menurut saya yang paling mudah untuk diimplementasikan.
memang ada prerequisite-nya atau syarat sebelum kita dollar cost averaging, yaitu benar-benar pelajari dulu instrumennya apa. Dalam hal ini, Bitcoin menurut saya sangat mudah untuk dipelajari. Kita sudah punya white paper-nya dalam bahasa Indonesia, kita sudah punya komunitas yang bisa kita pelajari, yang karena itu hal yang sangat penting. Kalau kita nggak ngerti instrumennya, kita jadinya ragu nih. Pas Bitcoin turun, bagus gak ya ini sekarang gua tambahin? Ini gimana ya? Aduh, nol gak ya? Scam gak ya? Kita jadi punya pertanyaan yang aneh-aneh. Tapi setelah kita ngerti, kita nabung konsisten, kita akan dapat hasilnya sendiri kok. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah sok-sok mikirin timing the market, sok-sok ngeliatin chart yang aneh-aneh. Nggak perlu sampai seribet itu. Hidup itu disimpelin aja. Kira-kira gitu. Ya, baik. Kalau Pak Lau sendiri nih, kalau dulu udah memulai dari 2011, tapi untuk teman-teman yang akan masuk, kapan sih Pak yang bisa mereka lakukan untuk bisa masuk ke Bitcoin? Timing yang tepat kayak gitu. Ya, jadi kalau buat teman-teman, kalau teman-teman trader, yang misalnya yang tadi kalau menurut Pak Kris ini, teman-teman trader ini yang suka ngeliatin chart, technical, berusaha memaksimalkan keuntungan, mengambil risk besar gitu. Timingnya kapan? Ya, silahkan melakukan analisa ya, karena Bitcoin itu memang sebenarnya yang paling bisa dibilang paling asik lah kalau kita mau melakukan analisa gitu, karena pergerakannya memang sangat cepat dan 24 jam ya. Teman-teman nggak usah tidur aja sekalian ya, karena 24 jam nggak pernah market tidak pernah tutup gitu. Tapi kalau misalnya memang bukan trader ya, memang lebih mindsetnya lebih investor gitu, ya konsisten dengan mindset itu, karena mindset investor itu jangka panjang ya, apalagi tema kali ini kan pensiun ya, tabungan hari tua gitu. Jadi kalau memang kita mindsetnya adalah dana untuk pensiun, berarti kita mikirnya harus jangka panjang gitu. Nah, kalau udah mikir jangka panjang, sebenarnya kapan masuknya? Ya saat ini juga ya gitu. Secepatnya kalau memang udah ada pegi dananya gitu, ayo mulai gitu. Karena ya penyesalan selalu terjadinya belakangan gitu. Karena mungkin ya saya sendiri juga personally juga, walaupun saya mulai 2011, tapi saya juga tidak melakukan tadi Satoshi cost averaging-nya itu juga sampai mungkin 2017 ya, itu saya baru mulai, wah ini mending mulai ditabung terus deh gitu. Karena sebelumnya saya malah mungkin bukan Satoshi cost averaging, itu malah saya sell averaging gitu. Malah wah naik nih, jual gitu. Tapi Indian malah menyesal, harusnya tidak pernah dijual ini kalau ini memang untuk hari tua gitu. Dan ya maksudnya emang ini adalah mungkin mindset dulu ya yang pertama harus dibenahi ya gitu. Sebelum kita bisa mulai benar-benar investasi gitu. Tapi jika Anda ready, ya saat ini juga waktu yang paling tepat. Konsisten dengan mindset investor ya Pak Lo ya, luar biasa. Betul. Nah, kalau gitu Pak, untuk memiliki mindset itu pasti ada ketakutan nih Pak dari partisipan untuk investasi. Nah, kira-kira apa sih yang harus dikhawatirkan apabila kita ingin melakukan investasi dan menjalankan investasi dalam waktu yang jangka panjang gitu Pak? Oke. Jadi kalau dari saya ya, kalau untuk investasi di Bitcoin itu musuh nomor satu adalah berita, ya kan? Gitu. Karena kenapa? Gitu. Karena mungkin kita udah punya mindset untuk investasi di Bitcoin, kita udah baca white paper-nya yang Pak Kris sudah terjemahkan gitu ya, udah ngerti bener. Oh oke, ini emang bener. Kita juga udah tahu fakta-faktanya, perusahaan-perusahaan menggunakan transaksi banyak. Memang ini mata uang dunia yang bisa dipergunakan secara bebas ya. Kita juga udah tahu legalitasnya di Indonesia juga udah ada gitu. Tapi kemudian muncullah berita, dan berita ini muncul nggak tahu dari mana. Sesuatu di ban gitu, pada Bitcoin di ban, beritanya datang dari mana ya kan gitu. Atau mungkin ada berita-berita miring tentang ada suatu teroris menggunakan Bitcoin gitu ya gitu. Sebenarnya itu semua berita yang selalu muncul gitu. Dan mungkin kalau buat kita yang udah di Bitcoin ini lebih dari 2 tahun 3 tahun, harusnya udah mulai sadar gitu kalau itu lagi ya gitu. Habis berita di ban, habis ini berita ke hack, habis berita ke hack, nanti berita ilegal ya gitu. Itu muter terus beritanya gitu. Dan berita itu yang sebenarnya membuat market ini goyang gitu. Dan kalau kita memang tadi kembali ke yang tadi itu, mindsetnya itu masih belum pasti gitu, kita akan goyang. Dan kemudian malah ya yang ada malah kok bisa sih Bitcoin harganya tiap tahun naik, kok saya masih rugi gitu. Karena keluar masuk gitu, padahal ya harusnya dibiarin aja udah oke sebenarnya gitu. Jadi itu mungkin buat saya yang nomor satu itu mungkin itu gitu.
berita itu yang kita harus berhati-hati. Oke, atau mungkin kita mengenal dengan istilah yang namanya FUD ya Pak ya. Fear, uncertainty, and doubt. Jadi itu adalah hal yang sangat-sangat biasa yang kita dengar dari media-media mengenai citra buruk Bitcoin. Padahal mah itu udah biasa gitu kan Pak. Iya. Oke, Pak Kris nih, bagaimana Pak pendapatnya Pak? Sebenarnya mirip-mirip dengan jawaban Pak Alam, cuman saya mungkin lebih golongkan dalam bentuk noise. Kalau di istilah investasi kita sebut dengan istilah noise. Noise ini bisa dalam bentuk berita, FUD, bisa juga dalam bentuk muncul altcoins yang baru. Nah, ini ngebuat kita jadi goyang nih. Ini altcoins ini bilang mereka bakal buat blockchain 100.0 nih. Kita bakal buat transaksinya 100.000 TPS dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan hal yang kita fokuskan gitu loh. Karena yang kita fokuskan adalah yang tadi yang udah dijelaskan di sesi yang pertama, yaitu kita punya benar-benar kebebasan atas aset kita sendiri. Kita nggak mau dikuasai oleh satu pihak tertentu gitu loh. Kita nggak mau disentralisasi kembali gitu loh. Kita mau ini yang ini otoritinya benar-benar yang terdesentralisasi dan benar-benar kita yang memiliki kekuasaan penuh. Itu yang kita mau gitu loh. Bukan balik lagi ke pihak sentral. Sedangkan kalau kita investasi di altcoins tertentu, ini akan jadi balik ke sentralisasi lagi. Bedanya dari pemerintah jadi ke swasta. Dan apakah swasta ini lebih baik dari pemerintah? Questionable gitu loh. Makanya ini adalah salah satu-satunya musuh yang menurut saya yang harus kita ingat kembali. Boleh nggak trading di sana? Ya silakan aja gitu loh. Tapi kalau saya sendiri, saya akan lebih menyarankan take a very small chunk of your investment gitu loh. Jadi misalnya di Bitcoin, di total portfolio di kripto ada 100 juta misalnya. Ya udah, kalau memang mau spekulasi ya ambil 5% aja, 5 juta aja gitu loh. Sisanya tetap stay in Bitcoin gitu. Jadi kalau di komunitas mungkin ya kita mining atau kita trading di koin aneh-aneh untuk dapat satoshi yang lebih, go ahead gitu loh. Bisa-bisa aja, karena nggak bisa dipungkiri koin-koin tertentu kadang-kadang memang bisa kasih return yang lebih gede. Dalam artian mereka bisa outperform. Cuman balik lagi ke yang tadi, apakah mereka bisa outperform consistently? Ini pertanyaannya yang selalu saya berikan gitu loh. Konsistensi ini adalah kunci. Jadi kalau misalnya kita mau dapat return yang konsisten, Bitcoin is the key. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Kris. Nah, sebelum saya mau menanyakan hal-hal mengenai tips untuk investasi, tapi sepertinya ini saya lihat sudah banyak banget pertanyaan, Pak. Jadi kita masuk ke pertanyaan dulu aja dan tips kita pakai dan kita sampaikan di akhir. Nah, pertanyaan pertama nih, mungkin peserta masih belum puas, Pak. Mereka masih ingin menanyakan bahwa harga 60.000 itu mahal gitu. Nah, kenapa sih Pak Kris dan Pak Lau masih mau bilang itu murah? Padahal kan dasarnya apa gitu. Dia melihat saham bisa dilihat dari keuangan perusahaannya. Nah, kalau Bitcoin apa gitu yang membuat ini sebenarnya tidak mahal? Kayak gitu sih Pak, kurang lebih pertanyaannya. Mungkin dimulai dari Pak Lau dulu kali. Oh, boleh. Ya. Oke, mungkin saya dulu ya. Ini sebenarnya mungkin Pak Kris bisa lebih detail lagi nih karena dia menerjemahkan gitu. Tapi buat saya Bitcoin itu yang bikin Bitcoin itu kenapa harga sekarang aja pun bisa dibilang masih masuk akal gitu. Itu sebenarnya ada istilah adalah supply and demand ya. Gitu. Di mana Bitcoin itu supply-nya hanya 21 juta gitu dan sekarang dan miningnya pun juga tambah dan supply-nya pun tambah lama tambah sedikit dan demand-nya pun growth-nya juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan supply yang muncul ke permukaan gitu. Jadi bayangkan ini sebenarnya bisa dibilang apa ya? Bahkan ini sebenarnya Bitcoin kan bisa dibilang mirip seperti emas ya. Dibuat untuk menyerupai emas. Tapi jika emas itu banyak keterbatasan, misalnya supply-nya kita nggak tahu ada berapa di dunia, Bitcoin ini jelas supply-nya hanya ada sekian, hanya 21 juta. Dan sekarang ini sebenarnya yang udah bisa dibilang udah ditambang ya, jadi maksudnya udah ada di pasaran itu juga udah jelas juga ada 18,8 juta Bitcoin juga gitu. Jadi jelas gitu. Oke, cuma tinggal sisa segini nih
gitu. Dan ini tambah lama tambah susah ada gitu. Jadi itu buat saya yang membuat kayak oke gitu, berarti make sense gitu. Kalau misalnya emang demand-nya sedemikian besar, maka ini akan harganya akan masuk akal gitu. Mungkin teman-teman ingin mencoba baca-baca gitu, atau mungkin nggak tahu Pak Kris ada apa enggak, itu namanya supply to flow. Ya, itu yang menjelaskan bagaimana harga Bitcoin itu yang sekarang itu sebenarnya masih make sense gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Kris. Ya. Oke, simple. Kalau saya akan kembali lagi ke fundamental perhitungan harganya Bitcoin. Jadi sama dengan jawaban dari Pak Lau, kita akan balik ke yang namanya stock to flow model. Jadi stock to flow model ini adalah satu model matematis yang dibuat untuk perhitungan antara banyaknya supply yang masih belum ditambang dengan jumlah yang diproduksi. Jadi dengan adanya perhitungan stock to flow model yang dipakai juga di emas, ini bisa ngasih kita informasi bahwa potensi harga Bitcoin akan naik lagi, itu tetap akan ada. Dan saat ini Bitcoin yang belum tertambang kan sekitar 2 jutaan. Jadi ini adalah angka yang sangat sedikit sekali. Dan dalam 20 tahun lagi, 2040, diperkirakan 99% Bitcoin itu sudah fully mined. Sisa 1% lagi itu akan selesai ditambang dalam waktu 100 tahun berikutnya. Jadi itu perkiraannya. Jadi artinya, lama-kelamaan yang namanya supply-nya itu akan makin lama makin sedikit. Dengan peningkatan adopsi yang semakin lama semakin banyak, ini bisa jadi barang yang rebutan. Nah, semakin banyak orang yang rebutan, ya kuenya kan cuma satu gitu, 21 juta. 21 juta ini akan direbut oleh 7 miliar orang yang ada di dunia. Dan 7 miliar orang ini setiap tahunnya meningkat. Dan semakin melek ke dunia teknologi, semakin melek ke hal-hal yang berbau digital. Jadi ini akan meningkatkan adopsi yang artinya demand-nya semakin lama semakin naik, semakin pesat. Memang nanti mungkin ke depannya stock to flow model mungkin akan ada revisi dikarenakan ada faktor-faktor tertentu yang mungkin saja bisa ngebuat perhitungannya agak sedikit berbeda, tapi tidak akan jauh berbeda dari yang sudah ada saat ini. Gitu kira-kira. Jadi balik lagi, supply and demand itu sangat berpengaruh. Ya, selain itu ya sebenarnya memang ada sifat dasar dari Bitcoin yang memang sudah tidak ada di yang lain. Misalnya yang predictable supply 21 juta gitu. 21 juta ini kan udah fix, di mana instrumen lain tuh nggak ada gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Kris nih Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan menarik nih Pak. Jadi misal ada 100.000 per bulan. Nah, di beberapa waktu kemudian boleh nggak kita naikin jadi 1 juta per bulan? Itu pertanyaan satu Pak. Lalu itu nggak boleh karena saldonya harus tetap sama. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, boleh nggak kita take profit DCA atau harus ditahan sampai beberapa tahun? Patokan bolehnya kapan Pak gitu Pak? Oke, yang pertama ya, apakah boleh naikin jumlah yang dicicil? Jawabannya boleh banget. Jadi prinsip saya selalu begini, ketika lu punya income misalnya katakan 1 bulan 5 juta nih, simple aja kita buat hitungan 5 juta. Setiap bulan katakan kita investasikan sebanyak 500.000. Gampang juga hitungannya. Let's say nanti tahun depan ada promosi nih, gajian naik jadi 10 juta. Pertanyaannya, apakah lu akan tabung jadi tetap 500.000, ataukah jadi 1 juta, ataukah malah tabungannya jadi 5,5 juta? Ini pertanyaannya balik lagi ke masing-masing. Kalau saya mungkin akan naikkan, mungkin nggak sampai 5,5 juta, saya akan naikkan jadi mungkin 5 juta. Alasannya karena ada kenaikan income tersebut, mungkin saya bisa dapatkan lifestyle yang sedikit lebih baik. Saya juga mau dong menikmati yang lebih enak. Makan lebih enak, yang dulunya makan ikan tongkol aja, ya sekarang sekali-sekali makan tuna, sekali-sekali makan salmon gitu. Jadi ada naik juga. At the same time, saya juga harus pastikan yang saya bisa tabung itu semakin banyak. Alasannya adalah ketika kita berbicara soal pensiunan, kita berbicara soal satu financial goal yang kita ingin capai di kedepannya. Nah, di sebelah sini kan nampak tuh FIRE. FIRE itu artinya financially independent, retire early. Semua orang di dunia ini nggak ada yang mau pensiun tua-tua. Karena kenapa? Nanti udah tua nggak bisa jalan-jalan. Punya duit untuk apa? Kan begitu. Semua orang pengennya pensiun muda. Dengan semakin banyak kita investasikan, semakin banyak kita simpan di Bitcoin, maka semakin cepat pula usia investasi kita. Nah, saya kasih satu perhitungan yang bisa saya tunjukkan. Jadi, sebentar.
Nah, ini saya share screen saya. Ini kebetulan perhitungan yang baru-baru saya buat. Jadi di Indonesia sendiri, rata-rata pendapatan per kapita, jadi pendapatan per satu keluarga atau satu orang nih, itu sekitar $3.870 atau sekitar 54 jutaan per tahun. Artinya rata-rata per bulan income-nya itu di angka 4,5 jutaan. Dengan catatan seperti ini, maka kita bisa lihat, disarankan untuk ditabung atau diinvestasikan itu adalah di atas 10%. Bisa di atas itu lebih baik, kalau nggak bisa ya kalau bisa ditahan di angka 10%. Maka kalau kita berbicara seperti ini, katakan kita berinvestasi ataupun ditabung sebanyak 450.000 per bulan. Oke deh, katakan nggak bisa 450.000 semua ditabung. Kita ambil angka 250.000 aja. 200.000-nya katakan dimasukkan ke instrumen lainnya, karena mungkin belum terbiasa ke Bitcoin. Maka kalau kita lihat, kalau kita investasikan biasa-biasa saja, setelah 10 tahun, dana kita yang 250.000 per bulan ini hanya bisa menjadi 65 juta. Jadi bisa dilihat garisnya ya. Ini 65 juta saya asumsikan kenaikan 15%. Jadi ini angkanya udah yang paling tinggi. Gitu. Bayangkan kalau yang 5%, 10% ya udah tahu lah kira-kira angkanya seberapa gede gitu loh. Nah, jadi dengan begitu, kalau misalnya nih 20 tahun lagi saya nabung seperti ini, pensiun itu kayaknya impossible. Nggak bisa tercapai gitu loh. Kalaupun misalnya nanti udah bosen nih sama bos yang ini mau cabut, nggak bisa gitu loh. Mikirnya bakal mikir sangat panjang. 65 juta mau makan apa? Nggak bisa gitu. Nah, jadi saya kasih alternatifnya. Kalau misalnya kita tabung di Bitcoin dengan 250.000 saja per bulan selama 10 tahun, kayak jual MLM ya sekarang ya. Dengan pertumbuhan Bitcoin sebanyak 160%, maka dalam 10 tahun angka itu menjadi 56 miliar. 56 miliar. Saya yakin 56 miliar, lu mau buka bisnis apa aja bisa. Gitu. Nah, udah. Angka itu kegedean. Oke, kegedean, nggak masuk nalar. Oke, kita ubah angkanya jadi 60% aja. Jadi nggak banyak, jadi 60%. Kalau 60%, maka pertumbuhannya jadi 1,7 miliar. Sorry, ini 80%, bukan 60%. 80%. Jadi dengan angka 80%, kita tabung sebanyak 250.000 sebulan, jadi 1,7 miliar. At least kalau nggak bisa pensiun, lu bisa buka bisnis dengan 1,7 miliar. Jadi paling nggak ini jadi kasih kita solusi yang nyata, yang bisa kita lakukan. Chris, kalau saya bisa investasi lebih banyak, ya kalikan sendiri. Gitu. Jadi saya kasih pilihan yang sangat simple, yang bisa dipakai, yang bisa actionable gitu loh. Percuma kalau saya kasih angka yang gede-gede, misalnya, bro, lu investasi 10 juta sebulan. Ya 10 juta yang bisa investasi sebulan 10 juta, siapa gitu loh. Berapa persen rakyat Indonesia yang bisa seperti itu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Chris, sungguh itu beneran angka besar banget gitu ya. Jadi orang pasti akan sangat kaget, tapi ya memang itu possible untuk di Bitcoin. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Lau. Nah, jadi ada pertanyaan kayak seperti ini Pak. Saya khawatir Bitcoin yang sudah saya tabung hilang karena tidak ada regulator yang menjamin Bitcoin di exchange. Nah, apakah kustodian bank yang dipakai terdisclose dan aman? Dan yang kedua adalah apakah merupakan bank-bank besar? Adakah ya bank-bank besar yang bisa dipercaya kayak gitu, Pak? Oke, that's a very good question sih. Jadi Bitcoin itu kan sebenarnya aset digital, dan aset digital itu sama seperti uang atau sama seperti komoditas lainnya gitu. Itu pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengamankan itu ya gitu? Apakah aset ini benar-benar ada? Kalau saya mau tarik ini, apakah asetnya benar-benar ada gitu? Nah, mungkin Bitcoin itu is all about option ya. Ini yang membuat saya jatuh cinta sama Bitcoin itu juga adalah fakta bahwa di Bitcoin ini sebenarnya semua opsi ada. Gitu. Jadi misalnya jadi setelah Anda beli Bitcoin, Anda ingin pegang itu sendiri, gitu, bisa. Gitu. Jadi Anda bisa install wallet sendiri di handphone, Anda bisa juga pakai hardware wallet, ya, yang bentuknya seperti USB, gitu, simpan di rumah, masukkan di bawah bantal atau mungkin di bawah ranjang ya, dan di tempat yang aman gitu. Dan memang Anda yakin itu paling aman buat diri Anda, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya Anda merasa bahwa itu
itu semua adalah sesuatu yang merepotkan, atau jangan deh, barang saya simpan apa-apa hilang sendiri gitu. Nah, di situ mungkin yang seperti yang penanya ini bilang, oke, gitu, mau disimpan di mana? Mau disimpan di exchange. Sekarang memang exchange ini, walaupun belum ada LPS ya, kalau diperbankan kan ada LPS, lalu mungkin juga ada bank kustodiannya. Nah, walaupun mungkin di Indonesia ini belum ada, gitu, tapi sebenarnya bisa dipilih, gitu. Jadi mungkin dilihat dari exchange mana yang memang sudah ada legalitasnya yang jelas, ada memiliki PT di Indonesia, ya. Kemudian juga mereka juga bisa dilihat gitu policy mereka gitu untuk mereka mengamankan dana nasabahnya itu ya, gitu, asetnya itu mereka simpannya seperti apa gitu. Mungkin bisa ditanyakan juga gitu, tanya langsung ya ke mereka gitu. Ini dananya nanti disimpannya di mana gitu. Apakah mereka menggunakan cold wallet, apakah mereka ada asuransinya bahkan ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dipertanyakan gitu. Nah, tapi kita memang menunggu dan berharap juga mungkin di Indonesia regulasinya nanti akan jadi jauh lebih mature, dan memang sekarang sedang digodok supaya di Indonesia nanti semua exchange juga harus menggunakan kustodian yang didaftarkan ke pemerintah ya gitu. Jadi nanti dari situ harusnya akan jadi lebih aman dan mirip seperti LPS di perbankan juga. Nanti kita semua juga akan bisa tahu gitu kalau semua ini ada penjaminnya dan ada pelaporan yang benar, ada regulator yang mengawasi. Kira-kira gitu jawabannya. Baik. Baik, Pak Lau, terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari audiens, cuman karena waktu yang sangat sempit, kita hanya punya sisa 2 menit lagi, seperti tidak bisa kita tampilkan semuanya, jadi mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa tanyakan langsung ke Pak Lau atau ke Pak Chris di kesempatan lain atau di channel lain. Nah, untuk sebelum kita tutup sesi kita, singkat aja dari Pak Lau dan Pak Chris, mungkin dari Pak Chris dulu ya. Tips terbaik nih untuk teman-teman yang ingin investasi Bitcoin, apa sih kayak gitu? Singkat aja, Pak. Oke, singkatnya begini. Kalau kita mau investasi di Bitcoin, pastikan kita mengenali risiko untuk diri sendiri. Pastikan yang namanya kita lakukan yang namanya risk profile assessment. Kalau nggak ngerti, nanti kontak saya pribadi, nanti saya bantuin. Nah, itu pertama. Jadi udah kena risikonya, baru yang kedua tentukan berapa banyak uang dingin yang bisa dipakai. Karena kenapa? Yang namanya Bitcoin ini volatilitasnya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kita terlalu all in, ternyata volatilitasnya pas lagi tinggi, pas istilahnya lagi negatif, kita pas butuh dana ini jadi masalah. Jadi pastikan berapa banyak dana dingin yang bisa dipakai. Lalu kemudian yang ketiga, pastikan lakukan ini konsisten. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Chris. Pak Lau? Ya, dari saya nggak banyak. Mungkin dari saya kita udah tahu kalau Bitcoin itu adalah aset terbaik untuk kita berinvestasi. Pertanyaan adalah mulainya kapan? Jawaban dari saya adalah mulailah sekarang. Dan kalau bisa mulai sekarang, kenapa tunggu gitu? Nah, mungkin ini sesi sebenarnya kan judulnya adalah pensiun, ya kan? Gimana caranya kita bisa pensiun dengan Bitcoin? Nah, pensiun itu juga bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan sesuatu yang impossible gitu. Jadi kalau kita nggak take action, ya itu berubah menjadi yang impossible. Sekian. Baik, terima kasih Pak Lawrence dan Pak Christopher. Sip, sama-sama. Tipsnya sudah sangat bagus sekali, dan karena waktu yang sudah mencapai pukul 2, mau nggak mau kami harus menutup sesi kita untuk kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Lau dan Pak Chris. Dan buat teman-teman audiens lainnya, kita masih ada sesi lainnya. Silakan jump in ke other session dan kita akan mulai dalam waktu secepatnya. Terima kasih Pak Lau dan Pak Chris. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sama-sama. Thank you semuanya. Thank you.